Fase ketiga dan ini paling jahat, dahsyat. Pelakunya adalah oligarki, merampok tanahnya rakyat, bersekutu atau memperalat aparat negara. Pernah nggak Anda melihat oligarki yang dipanggil disidik dalam hal sengketa tanah? Nggak pernah. Meikarta, pernah nggak ada pemiliknya itu Meikarta disidik? Dikriminalisasi pencemaran nama baik hanya karena menyoal sebuah perusahaan swasta oligarki yang kerjasama dengan Pemda. Pidanakan itu pegawai BPN yang ikut dan cari pemilik perusahaan itu. Oligarkinya yang minta. Proses yang hukum, proses. Gak kelihatan hukum. Gak kelihatan. Aparat negara sampai dipukul. Proses hukum. Udah. Negara harus menang. Bagaimana saya tidak tahu. Mana yang anggota, mana yang boleh masuk. Pulang aja. Udah pulang aja. Pulang. Kita jangan provokator. Apa? Apa lo? Udah Pak. Bawa penjual lo. Udah. Woi bodoh. Udah. Bodoh semuanya. Udah. Jangan. Laporannya. Ya saya porong. Kalau mereka bawa itu untuk apa? Hah? Buat apa? Tidak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini seperti biasanya saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah orang hebat, sahabat saya. Beliau pernah menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari tahun 2004 sampai tahun 2007. Kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarus dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Dan juga menjadi salah satu tokoh penting dalam proses perdamaian antar pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani di Helsinki pada tahun 2005 lalu. Tanpa memperpanjang waktu, saya memperkenalkan beliau, Profesor Dr. Hamid Awaludin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, Prof. Hamid ini juga guru besar Universitas Hasanuddin. Prof, ada fenomena yang cukup menarik akhir-akhir ini kita lihat ya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kita coba memotretnya. Ada kasus Rempang. Ya. Kemudian ada kasus di Morowali juga. Kemudian di PIK. Rata-rata kalau kita lihat ini adalah Meikarta di Jawa Barat ya. Meikarta. Jadi PIK di Tangerang, Meikarta di Jawa Barat. Kira-kira begitu. Rata-rata kalau kita lihat ini sebenarnya adalah perampasan tanah yang dilakukan oligarki terhadap rakyat. Bahkan rakyat itu bisa terusir dari tempat kelahirannya, dari tempat nenek moyang dan lain sebagainya. Ini bisa terkonfirmasi lewat PIK 2 dan Meikarta mungkin. Dan juga mungkin Prof, jangan-jangan juga terjadi di kampung kita di Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu saya ingin meminta nih gambaran sedikit dari Prof. Hamid. Karena kan kalau kita lihat nggak mungkin oligarki bermain sendiri tanpa ada peran yang cukup signifikan dari aparatur negara. Mungkin dari orang-orang yang berkecimpung di pertanahan, kemudian ada pelibatan aparat penegak hukum. Jadi ini menjadi mata rantai mafia tanah, kira-kira seperti itu. Bisa nggak Prof. Hamid menggambarkan kita nih? Secara umum dulu ya. Oke. Secara umum. Tabiat ya. Para perampok tanah ya. Perampok. Begini. Dulu sengketa tanah itu terjadi internal keluarga. Kalau meninggal ayah ada warisan. Kakak berantem adik. Setelah fase itu terlewati, konflik tanah terjadi antara rakyat dengan negara. Ketika negara mau membuat fasilitas umum, jalan raya, jembatan mau dibelokkan. Nah, di sini sudah mulai ada permainan ini, ya. Di fase kedua ini ya? Ya, fase kedua. Harga tanah sekian, tetapi ketika dibayar ke rakyat berkurang. Sudah dimanipulasi oleh aparat ya. Nah, fase ketiga dan ini paling jahat, dahsyat. Ya, pelakunya adalah oligarki. Merampok tanahnya haji-haji, merampok tanahnya rakyat, bersekutu atau memperalat aparat negara. Jadi dua dia ditipu ini. Aparat negara
dan pemilik tanah yang dirampoknya. Oke. Ini sekarang yang terjadi ya. Modusnya begitu ya? Modusnya begitu. Nah, di mana posisinya negara? Posisi negara adalah pihak yang kalah dalam pergumulan, ya, diperalat oleh oligarki untuk ya memvalidasi kerakusannya seolah-olah dokumen yang dia dapat itu adalah dokumen yang otentik, ya, yang sah secara hukum, ya, sah secara moral, sah secara etik. Negara dia libatkan di sini, dan itu jahat sekali. Jadi kejahatannya dia validasi lewat negara. Lewat negara, ya kan? Dan hebatnya lagi negara tepuk tangan. Memang demikianlah. Yang menarik dalam kaitan tanah, Bung, ya, setiap ada permainan oligarki tanah disahkan oleh negara yang bernama Badan Pertanahan, dia Badan Pertanahan bisa mengeluarkan sertifikat ganda tanah yang sama, objek yang sama, yang berbeda pemiliknya kan, di tahun yang berbeda. Nah, kalau kita gugat, dengan enteng itu Badan Pertanahan menjawab, gugat aja ke PT UN, Pak. Tahu nggak PT UN? Bisa berlama-lama kita di situ kan, sampai ke Mahkamah Agung, sampai PK. Bisa puluhan tahun, Prof ya. Dan belum ada yang bisa dipidanakan aparat BPN itu. Sampai sekarang, Prof? Sampai sekarang. Yang ada adalah dibawa ke ranah perdata atau ranah PT UN. Dan ingat, caranya membela ini. Aparat BPN. Gimana? Oh, ini kan putusan administrasi negara, Pak. Jadi bukan ranah pidana, coba tuh. Pintar kan? Itu cara mereka berlindung ya? Lalu kalau kita fokus kepada oligarki, lebih hebat lagi permainannya, ya. Setelah dia memiliki sertifikat ganda, menyaingi pemilik sertifikat awal, apa yang dia lakukan? Dia merekayasa kasus. Dia menghadapi A, B, dan C. Dia gugat atau membiarkan dirinya digugat, ya, terhadap tanah yang dia miliki itu. Dengan sertifikat abal-abal kan, berperkara dia sampai di PK. Acap kali dia membiarkan dirinya dulu dikalahkan di pengadilan negeri. Di tingkat pertama atau tingkat 2. Lalu dia main di MA sampai PK. Hebatnya dia menang. Dan semakin kuatlah dia rasa posisinya bahwa selain sertifikat, dia juga menangkan di pengadilan. Ya, untuk memvalidasi kerakusannya ini. Dia lupa ketika dia berperkara dengan yang abal-abal tadi, dia tidak libatkan pihak pemilik. Mestinya kan diberitahu toh. Dia diam-diam berperkara ini. Mestinya kan pihak terkait bisa dilibatkan. Harusnya. Oh iya. Tapi beginilah situasi kepemilikan tanah Republik Indonesia. Kita fokus lagi ya. Sebelum kita ke kampung. Silahkan. Ya. Acap kali oligarki tidak punya modal. Jadi awalnya kadang-kadang dia tidak mengeluarkan modal ya? Tidak ada. Cuma modal nama. Modal nama perusahaan besar. Lalu dia lihat, oh tanah warisan ada 10 hektar, 5 hektar. Dia dekati pemiliknya. Pemilik mau dong. Karena dia sudah janda misalnya. Anak sudah mapan. Saya mau beli tanah ibu. Boleh? Ketemulah. Dalam perjalanan, kasihan Bu, kalau ibu ambil uang saja ini, jangan deh. Itu nilainya itu nanti uang itu inflasi atau apa. Gini aja deh Bu. Ini tanah ibu 10 hektar. Kami yang kelola, 50% hasilnya ke ibu. Wow. Begitu modusnya? Begitu modusnya kan? Nggak ada modal dia? Nggak ada modal. Tertarik. Lalu buat gambar. Ya, gambar apartemen, gambar perkantoran, dijual. Ambil kredit? Terjadi transaksi. Ambil kredit. Di bank? Karena jelas ada tanah. Ada. Dalam perjalanan dia bangun terus, pemilik yang 50%, pemilik tanah 50% yang tidak berdaya. Karena kan dia membangun. Terus dimintai
tambahan dana ke pemilik kan? Iya. Boro-boro tambahan dana. Kan diiming-imingi tidak keluar uang. Iya, iya. Akhirnya terdelusi bisa hanya 5% dari 50%. Saya dengar ada itu di Kemang itu, ujung Kemang. Begitu modusnya seperti ini. Saya nggak mau beritahu perusahaan ya. Iya, Nah, iya. itu satu modus. Oke. Ya. Modus yang lain, Prof? Ya, modus yang lain, dia bekerja sama dengan pemerintah. Pemda. Pemda, oke, Ya. oke. Pemda mau dong, karena investasi. Oke. Ya. Tetapi dalam perjalanan, terdelusi lagi sahamnya di Pemda. Namanya Pemda, uangnya dari kan APBD. Iya. APBD itu perencanaan ya. Oke. Kalau tiba-tiba Berubah. oligarki membangun A, membangun B, kan dia tidak mengikuti schedule penyusunan APBD. Betul. Begitu dia tidak bisa, terdelusi lagi sahamnya. Habis. Jadi haji pemilik tanah dia bisa kebuli, negara juga bisa dikebuli. Dalam hal ini Pemda kadang-kadang. Pemda. Contoh kasus kampung kita. Oke, Prof. Jadi ternyata modusnya itu beragam ya. Tidak. Ada lagi yang lebih hebat. Pemilik atau oligarknya itu, oligark ini pemilik perusahaan X. Oke. Ya. Kalau kita telusuri, tidak pernah ada dia muncul namanya di anak-anak perusahaan itu. Sehingga kalau ada unsur pidananya, tidak mungkin Anda bisa tangkap. Yang selalu jadi korban adalah manajemen. Direktur operasional, direktur utama. Oke. Pernah nggak Anda melihat oligarki yang dipanggil disidik dalam hal sengketa tanah? Nggak pernah. Yang selalu korban itu camat, kalau di negara, Lurah. kepala dinas, lurah, dan direkturnya. Kata? Jadi yang dikorbankan dirutnya. Dirutnya, manajemen yang dikorbankan. Manajemennya. Wah, saya nggak tahu menau. Wah, saya sudah lama nggak ikut itu perusahaan. Wah, saya sudah pensiun. Dan kalau memang dilihat struktur organisasi perusahaannya, tidak ada namanya dia. Tapi masuk akal nggak? Kalau proyek itu miliaran, ratusan miliar, dia tidak tahu menau. Nggak mungkin. Hebat apa itu manajemen mau mengambil keputusan Ratusan miliar. Puluhan miliar, Ya. tanpa sepengetahuan pemilik, ya kan? Saya kasih contoh ya Anda ya. Ya. PIK, yang korban siapa? Ya. Kepala desa. Kepala desa, Pak. Ya. Mekarta, Ya. bupati, camat, lurah. Pernah nggak ada pemiliknya itu Mekarta disidik? Dipanggil aja jadi saksi nggak? Nggak pernah. Apalagi mau disidik sebagai tersangka. Exactly, ya. Karena memang jago Oke. menyembunyikan identitas, menyembunyikan diri, seolah-olah dia tidak terlibat. Dia mengakali struktur ya. Ya, berlindung di balik struktur di mana nama tidak ada. Prof, apakah karena kepiawaian dia berlindung di balik struktur sehingga tidak kelihatan di dalam manajemen, ataukah memang ada kong kali kong dengan aparat penegak hukum? Berbagai cara. Ya, kong kali kong dengan aparat hukum pasti. Pasti ya. ada. Oke. Pasti sah. Yang sebagaimana Anda tahu waktu juga Pak Abraham di KPK, Oke. kan tahu itu kan, Iya. bagaimana mereka meloloskan proposalnya Iya. dengan kerjasama dengan aparat negara, pastilah ada. Khusus bidang tanah pasti bermain di kantor pertanahan. Dan Pasti. ini sudah berlangsung lama, Prof ya? Oh, sudah lama. Sejak fenomena properti, Oke, maraknya properti ya. meraknya properti. Berarti kalau begitu yang harus sebenarnya dilakukan reformasi besar-besaran di Badan Pertanahan, Kementerian Pertanahan. Badan Pertanahan sekarang ini sudah mengalami kemajuan karena sudah melakukan digitalisasi. Oke. Ya, itu ada langkah maju. Oke. Tapi jangan dibiarkan yang telah terjadi ini lewat begitu saja. Mesti diusut ke belakang, ya kan? Sebab kalau tidak keenakan. Oke. Keenakan. Masa yang korban kepala desa, masa yang korban camat, kepala dinas. Bahkan rakyat biasa dikriminalisasi karena tidak mau melepas haknya. Contoh, Oke. di Sulawesi Selatan. Saya baru ketemu pegawai Pemda Kabupaten Goa. Dikriminalisasi pencemaran nama baik hanya karena menyoal sebuah perusahaan swasta oligarki Oke. yang kerjasama dengan Pemda.
Padahal dia hanya menyoal ya. Dia menyoal, dia menuntut haknya. Ya. Mana dividennya? Mana apanya? Jadi oligarki memang luar biasa jagonya ini. Dalam konteks jelek ya. Ya. Mereka bangkrut akhlak. Bangkrut Allah. Ya. Luar biasa oligarki kita ini. Prof, apakah fenomena oligarki yang terjadi di Indonesia itu juga cerminan oligarki di tingkat global? Atau ini cuma khas Indonesia? Ya, khusus khas Indonesia soal tanah. Oke. Permainannya di situ. Ya, karena begini, oligarki kita itu pada umumnya mainnya di tanah toh. Kalau oligarki Kalau Indonesia? dia properti, ya, properti berarti tanah, Bung. Oke. Perkebunan, tanah. Pertambangan, tanah. Kehutanan, tanah. Nah, kayak kehutanan, perkebunan ya. Oke. Jadi memang oligarki kita itu ciri khasnya permainan tanah. Permainan tanah. Beda oligarki luar, permainannya di saham. Oh, ada satu lagi saya mau katakan kepada Anda. Ya. Ketika dia bermasalah dengan rakyat atau partnernya, Oke. tahu nggak apa yang dia lakukan? Apa itu, Prof? Dia gugat itu orang. Kenapa dia gugat? Ya. Karena ketika heboh di publik, sahamnya mulai goyang kan? Oke. Jadi untuk meyakinkan publik bahwa tidak ada apa-apa, dia menunjukkan keberaniannya melawan seolah-olah bahwa dia dijolimi. Padahal dia jolimi orang. Di sini berlaku prinsip pencuri teriak maling. Karena dia ingin menyelamatkan perusahaannya di bursa. Di bursa. Oh. Ya. Oke. Jadi dia melawan balik. Berarti sama dengan PIK ini, Prof. Ya. Sama dengan PIK modelnya. Oh gitu ya? Iya. Saya tidak ikuti Dia kalau PIK. melaporkan karena dia mempertahankan itu kan? Ya. Dia harus pertahankan image-nya Iya. bahwa dia perusahaan sangat akuntabel, perusahaan dengan good governance, Iya. semua istilah-istilah yang baik dalam rangka memelihara agar sahamnya tidak turun di pasar. Jadi permainannya itu permainan perlawanan. Oke. Tapi kalau Pak Abraham tanya saya, pola permainan ini apa? Adalah pola permainan pencuri teriak maling. Ya, menarik nih, Prof. Kan oligark yang ada di Indonesia itu kan kalau kita bisa hitung itu kan bisa dihitung jari, Prof ya. Ya. Cuman kita nggak mau sebutkan secara langsung. Ya, nanti. Tapi kita bisa petakan kan? Kita Ya. bisa petakan. Tapi rata-rata sebagian besar itu, ya rata-rata sebagian besar tadi yang seperti Prof katakan itu intinya dia bermain apapun, tambang, kehutanan, sawit dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya itu ke tanah. Tanah. Kan? Ujung-ujungnya ke tanah. Oleh karena itu, cara dia untuk menguasai secara penuh tanah itu harus berkolaborasi dengan oknum aparat kan gitu kan? Ya. Satu, kemudian juga dia harus mengamankan situasi itu dengan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Sekali Itu pasti lagi. ya? Oke. Ya. Kira-kira begitu, Prof? Terjadi. Bagaimana mungkin dia bisa merajalela kalau tidak disahkan dengan kolaborasi permanen Oh, kolaborasi permanen. dengan aparat? Jadi kolaborasi itu sudah sangat permanen ya? Terjadi persekutuan permanen. Oke. Ya kira-kira kalau badminton ini Ya. pasangan ganda legendaris Chun Chun Johan Wahyudi. Iya. Kalau kita ilustrasikan seperti Ya itu. seperti itu. Jadi karena adanya kolaborasi antara aparat pemerintahan sama penegak hukum, maka permainan oligarki itu susah ditembus oleh hukum. Seperti gitu ya. Jadi untouchable Ya, mungkin. buktinya oligarki mana ada pernah oligarki? Jangankan dihukum, di BAP saja tidak. Oke. Selalu yang korban manajemen Manajemen atau rakyat jelata ya. atau rakyat, Oke. ya, ataukah aparat. Contoh Mekarta itu, Ya, yang ya. korban itu bupati kalau saya nggak salah. Betul. Ya, Dan yang menarik sebenarnya Prof, kalau kita lihat ini kan sebenarnya aturan-aturan di dalam bidang pertahanan kita, bidang agraria itu kan jelas sebenarnya Ya. memberikan rambu, tapi itu kadang-kadang dilanggar semua ya. Oh Kalau kita iya. dilanggar ya. Dilanggar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua lebih ironis lagi kalau kita lihat Prof, ini kita kembali ke daerah kita Sulawesi Selatan. Oligarki itu bukan cuma menyasar rakyat kecil, tapi walaupun orang-orang itu punya nama, dia berani melakukan hal-hal yang di luar yang kita perkirakan. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Jadi kita sekarang berpikir, bayangkan misalnya kalau seorang tokoh aja seperti Pak JK yang berhadapan dengan GMTD, Iya. itu bisa diporak-porandakan. Coba Prof bayangkan, bagaimana nasib rakyat jelata yang tidak punya kedudukan. Itu yang menjadi pegangannya Pak Yusuf Kalla. Kalau saya saja Oke.
orang yang lahir dan besar di situ, mengabdikan segala apa yang saya punyai kepada kehidupan sosial. Di ujungnya saya dibeginikan bagaimana Haji Bedu, bagaimana Rahmat, yang tidak punya daya melawan balik. Itu prinsipnya itu. Apalagi rakyat jelata. Apalagi rakyat yang hopeless dan powerless. Prof, bisa nggak Prof sedikit menceritakan ini bagaimana sih sejarahnya nih, historisnya? Tiba-tiba muncul GMTD di Sulsel itu. Gini. Pada tahun 1991, Gubernur Sulawesi Selatan itu Ahmad Amiruddin. Bekas Rektor UNHAS. Bekas Rektor UNHAS yang punya visi. Ingin membangun kawasan industri pariwisata. Kayak Ancol gitu? Iya. Besar. Lalu dipanggillah itu Tanri Abeng. Tanri, you kan pebisnis, urus dong daerah. Baik, dibentuklah itu GMTDC. PT GMTDC. Goa Makassar Tourism Development Corporation. Corporation. Untuk mengelola itu ya? Ya. Saham 50% Tanri Abeng. 20% pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 10% pemerintah Goa, 10% pemerintah Makassar, 10% Yayasan Pembangunan Sulawesi Selatan. Yayasan Pembangunan Sulawesi Selatan itu terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Baramuli. Ya, ada beberapa nama berjalan itu barang. Nah, pemerintah memberi dia kemudahan membebaskan tanah sekian hektar, 1000 hektar di GMTD. 300 hektar di Goa, 700 hektar di Makassar, Kecamatan Tamalate. Ya, silahkan dengan syarat, dengan syarat Anda bangun komplek industri pariwisata. Sampai di situ dulu ya, Amiruddin ya. Kemudian Palaguna naik tahun 95, dia elaborasi ini. Apa itu kawasan industri pariwisata? Pelan-pelan dia uraikan. Yang dimaksud dengan kawasan wisata, perumahan. Properti tentu kan? Ada perumahan di dalamnya? Ada. Perkantoran. Ya. Lalu pusat kebudayaan, pusat kesenian, pusat olahraga darat dan laut. Ya, itu dulu ya. Panjang ceritanya itu. Jadi diterjemahkan secara luas nih. Ya. Ya. Tapi GMTD versi LIPO yang ada sekarang itu baru masuk ke situ 94 kalau saya nggak salah atau 95. Ya, dia masuk. Mengambil, saya nggak tahu bagaimana caranya diambil sahamnya 50% ini Tanri Abeng. Jadi saham Tanri Abeng yang di take over oleh oleh LIPO. Ya, dalam perjalanan tiba-tiba saham pemerintah turun dari 20 menjadi 16 kalau saya nggak salah atau 13. 13 ya. Pemerintah provinsi, 6,5 Goa, 6,5 Makassar, 6,5 yayasan. Nah, ini yang saya tahu ya. Saya tahu. Ya tahu? Jadilah semua itu. Nah, sekarang saya dengar sayup-sayup pemerintah daerah yang terikat permainan ikut dengan saham ini mau menjual. Mana ini kawasan kawasan pariwisata. Yang terjadi adalah pembangunan properti kan? Perumahan di dalam. Prof, saya pernah ke kawasan itu, Prof. Saya itu kan selalu membayangkan tujuan awalnya bahwa itu adalah wisata marin, wisata bahari. Tapi kan yang terjadi cuma perumahan di dalam. Jadi dia beralih fungsi ya? Ya, Pak Abraham sudah tahu, ndak usah saya komentari. Yang pasti bahwa sedengar sayup-sayup ketiga pemerintah daerah ini menuntut bahwa mana ini kawasan yang kau janjikan. Betul. Ya toh? Tentu pihak GMTD tentu siap dengan itu. Saya nggak tahu. Yang pasti GMTD itu ujungnya itu LIPO. LIPO Group. Namun LIPO Group itu membuat PT
yang masuk ke dalam GMTD. Itulah PT Makassar Permata Sulawesi yang memiliki saham kalau saya nggak salah 32%. Oke. Yang mengagetkan kemarin waktu mulai heboh, James Riyadi ngomong, Oke. oh jangan dikaitkan Lipo, itu miliknya Pemda. Ya toh? Ya. Wah, buat saya ini bagus. Berarti pemerintah yang harus ambil alih manajemennya itu kan? Oke. Nah itu. Tapi kan bukan sesederhana itu, Prof. Karena kita lihat ada problem di dalamnya. Misalnya, kok tiba-tiba bisa tanah Pak JK itu bisa diklaim oleh orang lain. Ah, begini. Oke. Pak JK dapat itu tanah, Oke. sertifikatnya tahun 96. 96 loh. Oke. 97 ada sertifikat ganda. Jadi tiba-tiba ada sertifikat muncul di lokasi yang sama. Itulah yang dimiliki GMTD. Jadi di GMT mengklaim ya? Yang mengklaim bahwa dia punya hak juga di situ. Lalu pada tahun 2016, Oke. hak guna apanya itu Hak Kala guna Group, bangunan. ya diperpanjang sampai 2036. Sampai 2036 Ya. perpanjangannya. Nah, itu. Padahal sekarang sudah terbit sertifikat di atas tanah itu. Iya, Atas nama GMTD. atas nama GMTD. Itu 2007. Nah, sekarang Oke. saya dengar GMTD menuntut Kala Group dan BPN Badan Pertanahan ke Pengadilan Negeri Makassar secara perdata. Oke. Ya, saya belum pelajari betul ini. Saya jangan komentar itu. Yang pasti sudah masuk tuntutan perdatanya ke situ. Di Pengadilan Negeri Makassar ya? Ya, pokoknya. Lalu, ya, dia laporkan juga ke polisi orang-orang Kala yang berada di situ pada tanggal 27 September 2025. Katanya penyerobotan. Oh, jadi orang-orang yang berada pada saat Ya. terjadi eksekusi, kira-kira gitu ya? Sebelum eksekusi. Sebelum eksekusi yang berada di lokasi, Ya. itu dia laporkan bahwa orang itu melakukan penyerobotan terhadap tanahnya. Persis. Dia pidanakan ya? Ya, ada laporannya ke polisi, saya lihat. Jadi ada dua modus hukum yang dia lakukan. Iya, perdata dan pidana. Ini cara mereka mendelegitimasi ya, mendelegitimasi terhadap pemilik sah. Iya. Dan itu satu. Kedua, cara mengukuhkan diri bahwa memang ini saya punya. Oke. Karena itu, para pemegang saham jangan takut. Jadi ini kembali seperti yang tadi Prof ini ada berkaitan dengan eksistensi perusahaan di bursa efek. Ya. Kira-kira begitu ya, agar sahamnya tidak terganggu. Ini analisis saya Iya. bahwa bentuk perlawanan ini adalah ikhtiar untuk mempertahankan harga saham di bursa. Sebab kalau menggelinding dan menjadi sorotan publik yang memojokkan, tentu harga saham turun. Prof, bisa nggak, ini duga-duga saja ya, kita duga-duga, atau analisis Prof ini kan profesor ilmu hukum. Kira-kira pelanggaran-pelanggaran hukum apa saja yang dilakukan GMTD ini? Ya. Pelanggaran-pelanggaran hukum apa aja kira-kira menurut analisisnya Prof? Pertama ya, Pak Abram kan tahu lika-liku kepemilikan proses mendapatkan sertifikat kan? Oke. Ya, mulai rinci, mulai pemiliknya siapa, itu yang harus ditelusuri sebenarnya. Saya tidak mau mengada-ada dia melakukan pelanggaran. Saya tidak berada dalam posisi itu, memberi judgement ya. Tapi mengherankan sekali, selisih 1 tahun ini tiba-tiba ada sertifikat ganda. Mengherankan. Tapi yang terjadi bahwa sekarang sudah terbit 2 sertifikat di atas 1 objek. Itu yang pasti ya? Yang pasti itu. Yang pasti itu. Berarti kalau begitu Prof, bisa kita menganalisis bahwa kalau terbit 2 sertifikat di atas 1 objek, ini kan berarti ada permainan di pertanahan. Ya. Kan harusnya kan pertanahan sudah melihat bahwa di objek itu sudah ada sertifikat sebelumnya. Kok bisa diterbitkan lagi? Itulah yang saya katakan tadi. Kalau ada orang yang menggugat begitu, dia dengan enteng pertanahan menjawab, gugat ke PT UN. Untuk membatalkan? Ya. Dan tidak pernah ada ikhtiar hukum kita mempidanakan itu. Orang-orang BPN itu. Ya, karena selalu dianggap, wah ini kan diskresi administrasi negara. Oke, jadi dalil BPN selalu bahwa ya kalau ingin menggugurkan salah satu sertifikat itu, tuntut di BPN. Jangan datang tuntut saya. Kira-kira seperti itu ya? Iya.
Padahal ini kan sebenarnya pelanggaran hukum yang dilakukan. Iya, kan bagaimana mungkin? Iya. Objek yang sama ada dua kepemilikan sertifikat. Bagaimana mungkin? Prof, apakah praktek oligarki di bidang pertanahan ini itu mulai marak setelah reformasi? Iya, menonjol. Menonjol ya? Ya, setelah reformasi. Dulu ada, tetapi kan dulu tegas. Pemerintah pusat tegas. Saya maunya begini. Setelah reformasi longgar. Karena terjadi desentralisasi. Ya, bukan hanya desentralisasi, bukan. Ya, itu memang hampir semua sektor integritas aparat kita setelah reformasi luar biasa. Mulai liar sudah. Tidak ada kontrol dari pusat. Ya, tidak ada kontrol dari pusat. Seenaknya semua kan. Ini yang terjadi sebenarnya. Kalau begitu kira-kira Prof, apa yang harus dilakukan? Karena ini kan begini, kita nggak bisa memandang sebelah mata persoalan ini. Karena saya sudah membayangkan, kalau ini terus-menerus terjadi yang namanya mafia tanah yang dilakukan oligark. Oligark kan ini orang hebat. Dia menguasai semua kan. Bahkan mungkin pemimpin tertinggi pun bisa dia kuasai kan. Dia bisa kendalikan aparat dan lain-lain sebagainya. Kalau ini dibiarkan, kita bisa membayangkan bahwa suatu ketika tidak ada lagi kepemilikan tanah yang bisa dimiliki oleh rakyat jelata. Pak Abraham tanya saya, solusinya apa? Iya. Pidanakan itu pegawai BPN yang ikut dan cari pemilik perusahaan itu. Itu oligarkinya yang minta, jangan manajemennya. Bagaimana mungkin manajemen korban? Kita bicara tentang investasi miliaran kan? Ya, bagaimana mungkin? Ya, oligark tidak kena. Dia yang menentukan arah dan kebijakan perusahaan. Bahwa tidak ada namanya. Itulah cara dia mengelabui kita semua. Berlindung. Kan macam-macam caranya itu. Saya lihat oligark itu. Aduh, sejak tahun sekian saya sudah terlibat itu. Sudah generasi kedua itu. Saya sudah pensiun. Saya mau urus yang lain kegiatan sosial. Dalilnya begitu ya? Dalilnya tapi kan ironi, Prof. Kadang-kadang saya mau mengurus kegiatan sosial, tapi kadang-kadang juga ada objek yang diambil alih itu adalah objek sosial, misalnya masjid dan lain-lain sebagainya. Kan kadang-kadang juga begitu prakteknya. Iya, itu seperti di Makassar. Masjid Jenderal Yusuf. Itu bagian juga yang diambil alih. Ada oligarkinya tersendiri itu. Tahu nggak itu? Dicaplok juga itu tanah, Prof. Hebatnya. Iya. Lokasi Masjid Jenderal Yusuf itu 4 hektar. Sampai ke barat, Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum tempat Pak Abraham dulu belajar, sampai ekonomi. Ada yang menuntut itu. Yang dia tuntut 7 hektar. Pengadilan Negeri Makassar, tempat Bapak lahir, memberikan dia 11,4 hektar. Asyik kan? Menang perdata. Naik ke pengadilan tingkat 1, menang lagi Pak Abraham. Pak Yusuf Kalla sebagai ketua yayasan masjid pelindung minta saya, masa sih masjid bisa diklaim begini? Tapi pintar. Pintar. Dia mendekati Pak Yusuf Kalla. Kita mau serahkan tanah kami ke masjid 4 hektar. Pak JK tersinggung. Loh, kalau saya terima itu berarti saya akui itu milikmu. Saya tidak. Amin, kau urus itu tanah. Saya secara profesional, saya urus. Menang kami Pak, perdata di Mahkamah Agung. Jadi tidak semua hakim agung itu Pak terima uang. Karena saya tidak keluarkan uang 1 sen. Masih ada dia yang lurus ya? Ada, dia lurus. Menang kan? Pak JK tidak puas. Amin. Masanya perdata, pidanakan. Kita pidanakan Pak. Kalah lagi kami di pengadilan negeri, kalah lagi di pengadilan tinggi Pak. Di Mahkamah Agung, lagi-lagi ada orang jujur Pak. Menyelamatkan. Menang, kita masukkan penjara. Selesai. Dua-dua. Dan hebatnya ini orang, kakak beradik, tahu nggak? Dia menang dalam perkara pasar publik Panampu. Dia menang dalam perkara tanah Pertamina yang dipakai oleh Pelni. Dan sejumlah tanah lain di Makassar dia menangkan Pak. Hebat kan Pak Abraham? Hebat kan? Kalau melihat kondisi ekonominya kedua orang ini,
Tidak masuk akal kan? Bahwa dia membiayai. Jadi kita curiga ada oligarki lagi di belakangnya. Oh, termasuk orang ini cuma pion ya? Pion. Ada oligark di belakangnya? Pastilah. Kenapa begitu hebat menguasai tanah di situ ya? Jadi itu prakteknya. Ya itu prakteknya. Prof, apa yang harus dijadikan catatan penting nih? Karena kan begini, sederhana. kejadian ini kan cuma tidak terjadi di satu wilayah, hampir seluruh. Seluruh ini fenomena nasional, Iya. Pak Abram. Yang kita bicarakan ini kebetulan saja. Contoh aja, contoh kasus. saja, Iya. ya. Terjadi di mana-mana. Oke. Kalau Pak Abram tanya saya solusi praktisnya apa? Oke. Wahai negara, ya, organ negara yang bernama Badan Pertanahan, tolong cabut sertifikat ganda yang kau buat supaya ada kepastian hukum. Kau sadar cabut sendiri. Tidak usah selalu beralasan bawa ke PT UN. Kau melakukan kesalahan buat sertifikat ganda, kan tidak boleh dong. Padahal kan dia sudah tahu sebelumnya sudah ada pemilik. Iya. Buat apa lagi menunggu due diligence lah, inilah itu. Faktanya kau buat sertifikat ganda, cabut dengan kesadaranmu sendiri. Sebab kalau dicabut oleh pengadilan PT UN, itu bukan kesadaranmu sendiri, kau berkelit di situ. Iya. Kan kamu negara, Iya. Punya otoritas. punya otoritas mencabut kan? Iya. Setelah kau cabut dan yang itu menuntut, orang yang kau cabut, ya itulah hukum. Persilahkan dia ke pengadilan. Persilakan. Jangan kau sudah ambil barangnya orang, pemilik sertifikat pertama, kau kasih ke orang lain, kemudian orang ini menggugat, bawa ke PT UN. Gimana itu negara, Pak? Jadi negara tidak hadir. Memfasilitasi ketidakpastian identik dengan ketidakadilan. Berarti boleh dikatakan negara nyaris tidak hadir ya? Nyaris tidak hadir. Memang tidak hadir di situ karena negara kan fungsinya memberi kepastian hukum. Tapi justru sebaliknya. Ya, sebalik. Yang saya khawatirkan Pak Bram, Haji Bedu, Haji Samad, Haji Rauf yang memiliki tanah di daerah, atau barangkali di daerah sini di pinggir-pinggir itu masih ada itu, yang tidak punya daya tawar, tidak punya daya melawan. Atau jangan sampai Prof, kita sedang berdiskusi di sini, tiba-tiba rumah kita sudah ada yang sertifikatkan juga. Oh, bisa jadi. Kan gitu ya prakteknya. Bisa jadi. Luar biasa nih apa yang disampaikan Prof Hamid. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita ya, mengedukasi dan memberikan kita informasi yang dalam agar supaya kita tahu persis apa yang sedang terjadi di negeri ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.